pimpinan Muhammadiyah. Untuk apa kita? Muhammadiyah surga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Ya, semangat nih. Boleh berdiri. Agak deket mic-nya. Oh ya, baik. Ya, tadi saya lagi siapa kita? Penerus Ahmad Dahlan. Di mana kita? Pimpinan cabang Muhammadiyah. Untuk apa kita? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah surga. Terus diakhiri dengan Allahu Akbar, gitu ya? Oke, baik. Turun ya. Siapa kita? Penerus Ahmad Dahlan. Di mana kita? Pimpinan cabang Muhammadiyah. Untuk apa? Muhammadiyah surga. Allahu Akbar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira materinya kalau dibaca 10 menit juga selesai. Kalau tidak ditambah keterangan, ya. Baik. Kepemimpinan, keorganisan dan akhlak kepemimpinan Muhammadiyah. Ya, yang pertama pengertian organisasi dulu. Kalau tadi Pak Dandung kan sudah menyampaikan, kalau dulu Muhammadiyah itu namanya gerombolan, gitu ya. Sebenarnya nggak salah, gerombolan kan juga kumpulan orang. Hanya gerombolan itu konotasinya buruk. Gerombolan pengacau keamanan, gerombolan perampok misalkan, itu gerombolan. Sehingga tidak dipakai istilah itu. Meskipun itu sebetulnya ada relevansinya, karena gerombolan itu sebenarnya sekumpulan orang juga. Hanya ini memang lebih lebih khusus karena memang ada makna, ada maksud yang terkandung di dalamnya. Maka organisasi di sini dimaknai suatu wadah yang berisi kelompok orang. Nah, kelompok orang itu tidak harus banyak sekali, 2 orang juga sudah namanya kelompok orang. Sehingga kalau mau mendirikan ranting, cabang, nggak usah menunggu jamaahnya 1 ruang penuh, 5 orang juga sudah bisa mendirikan ranting, gitu ya. Coba kembali Pak Widi. Suatu wadah yang berisi kelompok orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan yang disepakati. Terstruktur, jadi Muhammadiyah itu ada dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting, terstruktur. Kemudian dari tiap-tiap pimpinan itu juga nanti ada strukturnya, kepengurusan, ada ketua, wakil ketua dan seterusnya. Sistematis itu cara kerja. Jadi cara kerja yang bisa menghasilkan, yang bisa efisien dan efektif itu sistematis. Satu contoh. Kalau bapak-bapak melihat pabrik minuman yang dibotoli itu, pernah melihat videonya? Jadi botol kosong ya ditaruh pada mesin yang sudah tersistem tadi itu. Botol itu berjalan, nanti ada yang ngisi. Nanti kalau sudah isi, berjalan lagi, nanti ada yang nutup. Nanti pindah lagi, ada yang ngelabeli. Nanti terakhir kemudian ada pengepakan. Itu namanya tersistem. Nah, kerja kalau tersistem itu menjadi efisien dan efektif. Dulu saya pernah ketika layanan pembayaran pajak kendaraan, barangkali Bapak pernah merasakan. Jadi membayar pajak itu ribet. Dari pintu sini bayar apa, nanti pindah ke sana, nanti balik lagi ke sana, nanti itu ribet sekali. Nah, itu namanya tidak sistematis. Dibuat yang misalkan satu pintu dari sini mengalir terus ke sana, nanti terakhir pembayaran terima bukti pajaknya tadi itu, bukti pajak yang sudah dibayar. Itu namanya sistematis, tersistem. Nah, tapi kalau sistem ya itu tersistem tapi nggak bagus gitu loh maksudnya. Nah, di Muhammadiyah ini itu terstruktur dan sistematis. Nah, sehingga Muhammadiyah ini kalau seandainya diserai mengelola negara bisa jadi. Karena sudah terstruktur dan tersistem. Itu. Tapi ya saya kira tidak diserai, hanya mungkin kader-kadernya lalu banyak yang dilibatkan karena memang sudah terbiasa berorganisasi, cara kerjanya dan sebagainya. Baik, lanjutannya.
Apa itu Muhammadiyah? Ini perlu karena kita nanti menjadi kader Muhammadiyah yang di tempat-tempat tertentu itu ditanya oleh orang, Muhammadiyah ini janin apa sih? Bapak, ketika saya ngetes calon-calon guru itu, saya sering ya menanyakan, apa yang panjenengan ketahui tentang Muhammadiyah? Ada yang jawab, Muhammadiyah itu kalau sholatnya tidak pakai kunut. Ada yang jawab begitu. Muhammadiyah itu yang tarawehnya hanya 11 rakaat gitu. Ada lagi, Muhammadiyah itu yang tidak ada kenduren. Coba itu jawaban. Sebenarnya itu nggak salah jawaban-jawaban seperti itu, tapi itu kan potongan-potongan. Seperti orang ditanya, orang buta ditanya tentang gajah. Gajah itu seperti apa sih? Oh, seperti iler. Kenapa? Karena ngemak enggon kuping. Gitu. Oh, gajah itu seperti pecot karena ngemak enggon buntut. Nah, itu hanya sepotong-sepotong saja. Nah, kita harusnya memahami secara lengkap tentang Muhammadiyah itu. Apa Muhammadiyah? Jadi nanti Bapak bisa menjawab dengan kalimat sendiri. Gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sama-sama gerakan, tapi harus ada landasannya. Landasannya apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu tujuannya. Jadi ini lengkap dengan tujuannya. Boleh juga dikemas misalkan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang berlandasan Al-Quran dan As-Sunnah, yang bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bapak dan saudara sekalian, ini dulu pada masa kepemimpinan Pak A.R. Fakhrudin tentang asas tunggal, Bapak. Jadi kalau tadi Pak Muhadi menanyakan adakah sejarah Muhammadiyah dari tiap-tiap kepemimpinan itu menghasilkan apa? Nah, ini yang dulu pernah agak populer, saya kira menurut saya, masa kepemimpinan Pak R. Fakhrudin itu dulu pemerintah kan menyeragamkan asas tunggal gitu. Jadi tidak boleh ada asas selain Pancasila. Nah, sehingga ormas-ormas yang menolak berasaskan Pancasila karena dia mungkin pokoknya kalau asas ya harus agama Islam gitu. Asas asas kalau dulu kan berasaskan Islam ya, seperti PII, terus Masyumi dan sebagainya. Yang tidak mau ya dibredel sungguhan. Lah waktu itu Muhammadiyah juga awalnya berlandaskan Islam juga, tapi kemudian terjadi pemikiran, musyawarah, diskusi segala macam. Akhirnya tadi yang sampai kepada Ki Bagus Hadikusumo yang sebelumnya itu sudah mengusulkan dari 7 kata dihapus kemudian muncul satu kalimat yang itu sudah mewakili 7 kata itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan itu tauhid yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandung. Dan di Indonesia ini sesungguhnya kalau kita mau kenceng-kencengan, agama yang bisa hidup di Indonesia itu hanya Islam. Itu pernah disampaikan oleh pengacara kondang, tim pembela Islam itu, Egy Sujana itu pernah menyampaikan itu. Sebetulnya kalau kita mau kenceng-kencengan, umat Islam mau radikal, sebenarnya Kristen nggak bisa hidup di Indonesia karena dia Tuhannya tidak hanya satu. Kemudian Hindu Buddha juga begitu. Tapi karena orang Islam itu sangat toleran, ya sudah nggak apa-apa. Tapi asasnya tetap ketuhanan yang Maha Esa, karena itu tauhid. Nah, sehingga itu diterima karena itu adalah tauhid, dan tauhid tadi sudah disampaikan oleh Pak Dandung. Nah, ketika Pak R. Fakhrudin itu waktu itu kemudian bermusyawarah, akhirnya disepakati ya sudah, nggak apa-apa, kita asasnya tetap Pancasila. Toh di dalamnya ada ketuhanan yang Maha Esa. Maka kemudian tujuan ini menjadi penting Bapak dan saudara sekalian. Menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Meskipun di situ tidak ada kata-kata berasaskan Islam, tapi tujuannya kan mengarah kepada Islam, Bapak. Sehingga saya kira ini sudah tidak menjadi polemik. Kalau dulu awal-awal ya masih kader-kader Muhammadiyah sebagian masih ada yang setuju, yang setuju ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi Muhammadiyah dengan pendekatan yang lebih halus, tidak langsung pokoknya harus Islam, tidak begitu. Nah, dengan cara pendekatan masyarakatnya dibangun supaya dalam hal amaliyahnya, kehidupan sehari-harinya menggunakan landasan agama Islam. Nah, ciri yang menonjol apa? Bergerak sistematis dan struktur tadi sudah ya. Berdasarkan Quran Sunnah. Nah, itu sehingga kalau bicara Muhammadiyah ya memang bicaranya Quran dan Sunnah begitu. Kemudian bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Ya, lanjutnya Pak Widi.
Rada cepetan niki. Kepemimpinan di Muhammadiyah, sistem kepemimpinan di Muhammadiyah adalah kolektif kolegial. Kolektif itu apa? Kolektif itu bersama-sama. Maksudnya adalah kepemimpinan Muhammadiyah tidak terpusat pada satu orang, tetapi pada kepemimpinan yang bersama-sama, kolegial. Maka kan istilahnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah. Memang ada ketua umumnya, tapi kemudian yang lain menjadi ketua-ketua juga. Jadi kalau misalkan di PDM ini ya, kan ketua umumnya Pak Puji. Kemudian ada sekretaris, bendahara, kemudian bawahnya wakil ketua bidang, wakil ketua bidang, wakil ketua bidang, dan itu semuanya dalam posisi juga memimpin. Wakil ketua bidang pendidikan misalkan saya, lah ini berarti membawai urusan-urusan yang terkait dengan pendidikan, amal usaha bidang pendidikan. Ada wakil ketua bidang tablik, ada wakil ketua bidang tarjih, ada wakil ketua bidang ekonomi, ada wakil ketua bidang apalagi wakaf dan kehartabendaan dan lain sebagainya. Jadi kolektif, kolegial itu kan ya seperti sahabat. Artinya orang-orang yang ada di dalam lingkup persyarikatan itulah yang memimpin Muhammadiyah. Jadi tidak hanya terpusat kepada satu orang. Beda dengan partai. Partai PDI misalkan. Pokoknya nek mbok ne urung menyetujui kan tetap aja itu. Semuanya terpusat pada ketuanya Ibu Mega gitu kan. Itu seperti itu. Tapi di Muhammadiyah tidak. Kolektif kolegial, setiap ada sesuatu yang harus diputuskan, musyawarah, rapat dan seterusnya, diskusi dan seterusnya. Lanjutnya Pak Widi. Mengapa kepemimpinan Muhammadiyah itu menganut sistem kolektif kolegial menurut Din Samsudin? Karena beban Muhammadiyah itu sangat berat, Bapak dan Saudara sekalian. Kalau itu posisinya di pimpinan pusat, itu urusannya seluruh negara, seluruh Indonesia. Bahkan sekarang sudah seluruh dunia karena sudah internasionalisasi. Jadi program PP sekarang ini kadang ada internasionalisasi dengan mendirikan PCM di PCIM di negara-negara yang terutama di sana ada Islamnya, ada kader Muhammad yang ada di sana, itu kemudian berdiri PCIM. Nah, karena beratnya urusan di Muhammadiyah itulah maka Muhammadiyah menganut sistem kolektif kolegial. Tidak mungkin seseorang akan memikul beban berat yang sedemikian besar. Nanti di tingkat cabang, ranting juga begitu. Pimpinannya mau berapa, wakil ketua bidangnya mau berapa itu terserah masing-masing. Kalau urusannya banyak, ya makin banyak. Tetapi yang penting memang ganjil, tidak boleh genap. Kenapa ganjil? Karena ganjil itu nanti kalau terjadi deadlock dalam suatu urusan, dalam musyawarah, itu kan harus ada pemungutan suara, harus ada untuk menentukan melalui voting. Lah voting itu nek genep kan bisa draw itu. Kalau misalkan 10, bilah 5, pilih 5 gitu kan. Setuju 5, tidak setuju 5. Boleh-boleh ini kan ora rampung-rampung itu. Tapi nek 11, meskipun imbang nanti yang 15 yang 16, sehingga selesai. Maka harus ganjil. Kemudian tadi itu ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, daerah, sampai cabang dan ranting itu menggunakan istilah pimpinan karena memang di dalamnya itu ada beberapa unsur, beberapa orang yang bersama-sama menjadi memimpin Muhammadiyah, kolektif, kolegial. Lanjutnya Pak Widi. Nah, akhlak kepemimpinan Muhammadiyah. Baik Bapak dan saudara sekalian, Muhammadiyah yang sudah jelas maknanya adalah pengikut Muhammad, berarti akhlaknya ya sudah tinggal mengikuti akhlak Nabi Muhammad, selesai. Cuman memang ya tidak ringan ya untuk meniru kepemimpinan Rasulullah. Ya betapapun tidak ringan, meskipun mungkin kita persentasenya tidak akan mencapai 100%. Ya bisa 50 atau berapa itu saya kira sudah bagus, tapi rujukannya harus ke sana, Bapak. Rujukannya harus ke sana. Nah, Rasulullah ini punya sifat dasar yang melekat sejak kecil. Yaitu 4 sifat yang sudah kita kenal. Sidik, amanah, tablik, fatonah. Sidik itu artinya benar, artinya jujur, dan itu sudah disematkan julukan ya, karena Muhammad sejak kecil itu sudah ya mungkin kalau kita sebut disetting oleh Allah, sudah disetting sebagai calon nabi dan rasul, sehingga
Ya Allah kan bisa saja memberikan sesuatu yang memang dikhususkan. Sehingga Nabi Muhammad sebelum Nabi pun sudah terkenal kejujurannya. Sudah terkenal apa yang disampaikan itu adalah hal yang benar. Maka dikenal di lingkungannya, kemudian mendapat sebutan Al-Amin. Nah, mendapat sebutan Al-Amin. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini memang selalu benar perkataannya, tidak pernah berbohong dan jujur dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian menguatkan posisi dia ketika diberi wahyu, ketika kemudian diangkat menjadi nabi. Coba kira-kira kita bisa membayangkan, nek Nabi Muhammad dari kecil tidak dikenal orang yang jujur, dia mengatakan saya tadi mendapat wahyu, ketemu dengan malaikat Jibril dan sebagainya, kira-kira orang percaya apa tidak? Tidak percaya. Tapi karena sudah dari kecil itu memang sudah terkenal orang yang jujur, orang yang tidak pernah bohong, orang yang perkataannya selalu benar, maka dia mengatakan mendapat wahyu. Orang-orang akhirnya meskipun belum semuanya berawal dari orang-orang yang awal ya, itu percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika dia mendapat wahyu yang pertama dan seterusnya. Maka Siddiq ini juga harus dimiliki oleh kepemimpinan Muhammadiyah. Kita bisa membayangkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, terus Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji Ibrahim dan seterusnya sampai Kiai Haji A.R. Farudin dan sampai sekarang Pak Haidar Nasir itu bukan orang yang jujur. Saya kira Muhammadiyah ini sudah habis, Bapak-bapak. Siapa yang mau mengikuti? Nggak ada. Tapi karena kejujuran dan itu sudah turun-temurun dan ini adalah mengikuti jejak sifat kenabian, maka Muhammadiyah ini dipercaya oleh umat. Nah, nanti kita di cabang di rantai juga begitu. Ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya ini harus menjadi orang yang jujur, yang kejujurannya itu akan menjadikan orang percaya. Nah, kalau dia percaya, maka dia akan mengikuti jejak kita. Dia akan mungkin rela masuk ke Muhammadiyah. Maka sifat ini harus melekat juga pada kita kader Muhammadiyah. Selanjutnya yang kedua, amanah. Siddiq amanah. Amanah itu bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Ya, Nabi Muhammad ketika masih muda sebelum menjadi suaminya Siti Khadijah itu konglomerat saat itu. Orang mungkin masuk kategori terkaya di Mekah sana. Nah, karena beliau punya bisnis yang menggurita, maka salah satunya adalah diserahkan kepada Muhammad yang waktu itu belum menjadi nabi untuk mengelolanya. Nah, karena dia diamanai, diberi tugas untuk mengelola bisnis, kalau dia tidak amanah, saya kira bisnisnya tidak akan berkembang. Tapi karena dia amanah, maka bisnisnya begitu cepat perkembangannya. Ini menunjukkan bahwa dia memang bertanggung jawab terhadap apa yang dibebankan. Kalau kita mengikuti cara dagang Rasulullah, itu saya kira kita pun juga akan bisa menuai nilai-nilai keberkahan sebagaimana bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah. Rasulullah kan bisnisnya sangat jujur gitu loh. Jadi kalau misalkan menawarkan barang itu ada yang cacat, ditunjukkan. Bukan malah diumpet-umpet ke nek kain dilipat-lipat menake tok, tidak, tunjukkan. Ini ada cacatnya, harganya sekian. Lah, kalau yang ini tidak ada cacatnya, harganya sekian. Jadi kalau dia membeli milih yang cacat karena lebih murah, dia sudah sadar dengan harga yang disepakati dan dia tidak akan mengeluh karena sudah tahu ini cacat dan harganya lebih murah dan seterusnya. Jadi bisnis yang dikelola dengan amanah ini akan menjadikan bisnisnya berkembang dengan pesat. Nanti panjenengan juga bisa mencoba kalau panjenengan punya usaha dan orang yang panjenengan serai itu amanah, bisnisnya akan berkembang. Tapi kalau yang diamanai tidak amanah, culas dan sebagainya, itu biar cepat bangkrut bisnisnya. Nah, maka amanah ini juga harus dimiliki oleh kita kader Muhammadiyah. Mungkin kita diserai amal usaha, mungkin kita diserai mengurus usaha yang ada di Muhammadiyah, kita sebagai tenaga perkantorannya, kita sebagai tenaga yang ada di amal usaha Muhammadiyah ini. Nah, kalau kita amanah, insya Allah amal usaha itu akan tumbuh dan berkembang. Ya, ini sudah banyak contoh-contoh yang mengelola dengan baik dan akhirnya bisa tumbuh dan berkembang. Pak Widi di Kemiri ini alhamdulillah luar biasa perkembangannya. Di Kuto Arjo perkembangannya luar biasa. Di Jono, Bu Nurul luar biasa. Dan dari banyak tempat SMP ini sudah mulai pada tumbuh. Nanti berurutan memang biasanya begitu.
Kalau kita melihat di Magelang, awalnya yang maju SD-nya dulu, tapi kemudian SD itu mengimbas kepada SMP karena SMP-nya dibantu pengelolaannya dengan manajemen yang sudah baik berjalan, yaitu SD ikut membantu mengelola, akhirnya SMP-nya tumbuh. Dan akhirnya sekarang sudah sampai ke SMA. Kemarin kepala SMA-nya ikut menyampaikan paparan materi di Singapura. Wah, kepala SMA Muhammadiyah Magelang itu. Jadi ternyata memang orang-orang yang luar biasa. Maka amanah ini penting, karena itulah yang nanti akan menjadikan Muhammadiyah ini bisa tumbuh dan berkembang. Tumbuh berkembangnya Muhammadiyah tentu berdampak pada perkembangan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Lanjutnya Pak Widi. Sifat tabligh. Tabligh maknanya adalah menyampaikan, yakni menyampaikan risalah kenabian. Bapak dan saudara sekalian, nabi sudah tidak akan ada lagi, Bapak-bapak. Maka penerusnya adalah para ulama. Al ulama warasatul Ambiya, ulama penerus para nabi, karena memang sudah nggak ada nabi. Nah, kita ya kader sekecil apapun kan kita ya ulama lah, ulama kecil-kecilan gitu ya. Kan pesannya balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Artinya apa? Kita juga punya tugas dakwah itu. Karena kita meneruskan risalah kenabian untuk sampai kepada umat, Nah, maka kita pun juga punya tugas tabligh menyampaikan pesan dakwah kepada siapapun. Nah, syukur kalau kita kemudian secara tadi disampaikan kalau mau mau baik punya kader-kader yang unggulan ya harus by design. Memang harus didesain. Bahwa bisa sebetulnya di PCM kalau mau mendesain. Bagaimana caranya? Pilih kader di Burabak misalkan. Kita melihat ada potensi anak kok pinter, punya potensi bisa ceramah, bisa dakwah, bisa coba itu dibiayai oleh PCM misalkan dengan biaya lazis atau apa, dipondokkan di mana, dipilihkan apakah mu'alimin, mu'alimat atau ke Gontor atau ke manalah pondok-pondok Muhammadiyah. Atau kalau Gontor itu sebetulnya netral tapi memang lebih condong kepada Muhammadiyah karena dulu awalnya konon sebelum mu'alimin kan sana juga pakai KMI istilahnya. Itu ngajinya di mu'alimin Yogyakarta. Itu sehingga ada kerjasama yang baik. Nah, jadi by design itu insya Allah lebih jelas arahnya daripada menunggu kader yang alamiah. Gitu, alamiah ya nek dokol, ndak ada nanti kadernya habis. Coba lihat saja, kepaten ya, imam meninggal dunia, golek ganti kan angel. Kaum meninggal, kangelan golek ganti. Nek lurai sing mati. Rebutan do magang gitu. Ini kan magang kaum udah gelem. Nah, artinya hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai keagamaan itu kadernya sulit. Maka ini by design, dengan perencanaan supaya kita punya kader yang nanti bisa ditumbuh kembangkan. Kuto Arjo ini harusnya sudah berpikir ke sana. Karena Kuto Arjo ini amal usahanya banyak. Lokasinya juga di kota. Kemarin sudah ada ditunjuk masjidnya sebagai masjid unggulan. Kemudian PCM-nya juga PCM unggulan dan sebagainya. Nah, ini saya kira perlu mendesain kader-kader yang nanti siap untuk diterjunkan. Lanjut. Nah, sifat fatonah. Fatonah itu cerdas, arif, bijaksana. Nah, saya kira seorang pemimpin ya harus cerdas lah begitu karena memang bisa melihat peluang, bisa menghadapi tantangan dan sebagainya. Arif bijaksana artinya memang dalam menghadapi persoalan itu dia punya strategi cara untuk menyelesaikannya dengan cara yang arif dan bijaksana. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dandung misalkan mau mengingatkan kiai misalkan, itu kan arif itu, bijaksana namanya. Tidak dengan cara seperti kita mau mengingatkan mungkin murid atau mengingatkan siapa, tidak boleh ditegur langsung di lokasi, di tempat, itu menjadikan dia malu. Maka mencari cara yang baik, waktu yang tepat, tidak dilihat oleh orang untuk menyampaikan. Nah, itu namanya bijaksana, itu namanya arif dan sebagainya. Nah, pemimpin itu harus yang punya sifat arif dan bijaksana. Fatonah. Masih ada Pak Widi? Selain 4 sifat tersebut, tentu seorang pemimpin harus memiliki akhlak yang mulia. Seperti sabar, lemah lembut, pemaaf, lapang dada, peduli, dermawan, sopan santun, dan lain sebagainya. Di mana sifat ini melekat pada diri Rasulullah. Jadi intinya,
kepemimpinan di Muhammadiyah adalah mengikuti kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah selesai. Kalau kita bisa mengikuti itu, kita insya Allah akan menjadi organisasi yang terus tumbuh dan berkembang. Jadi sebuah organisasi itu bisa eksis, ya, bisa survive, manakala ya para anggotanya ini bisa memberi kemanfaatan, kemaslahatan bagi umat. Kemanfaatan tidak hanya dari sisi misalkan dalam bentuk finansial, tapi juga kemanfaatan dalam menyebarkan ilmu, dalam menyampaikan nilai-nilai kebenaran, dan akhirnya kemudian bisa diikuti oleh orang, dan orang itu akhirnya bisa berada di jalan yang benar. Nah, maka Muhammadiyah ini menurut saya itu sesuai dengan fitrahnya, karena tugasnya adalah dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka yang kita ikuti ya jejak Rasulullah. Dan itu sudah diterapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Rasulullah, Bapak bisa membayangkan kalau dulu Rasulullah itu berdakwah itu orientasinya materi, uang, saya kira risalah itu tidak akan sampai ke kita. Tapi Rasulullah itu justru berkorban. Jadi mendakwahkan Islam itu Rasulullah ya tenaga, ya pikiran, ya harta, segala macam. Siti Khadijah yang tadinya itu konglomerat, di akhir hayatnya saja pakaian yang dipakai itu hanya yang melekat saja di tubuhnya, sampai dia minta lewat anaknya suruh mintakan kain kafan, minta apa itu baju ikhramnya Rasulullah untuk mengkafani ketika dia mati. Maka kemudian mungkin keluhan itu didengar oleh malaikat Jibril, oleh malaikat, dan kemudian malaikat mengirimkan kain kafan untuk siapa? Siti Khadijah, Rasulullah, terus siapa lagi? Anaknya siapa? Fatimah, Ali, Hasan, Husain yang tidak. Itu dalam kisah hadisnya seperti itu. Kenapa Husain tidak dikirimi kain kafan? Ternyata sudah bukan diprediksi, itu sudah dinas bahwa Husain itu akan mati syahid sehingga tidak perlu dikafani. Nah, ini sesuatu yang saya kira pengorbanannya tenaga, pikiran, darah, air mata, sampai hartanya juga habis hanya untuk perjuangan ini. Untuk memperjuangkan Islam, untuk memperjuangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Itu Rasulullah, para sahabat juga begitu. Nah, sekarang Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak. Itu tadi sudah disinggung. Ada film pendek judulnya Titir. Nah, Titir itu ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan nutuki kentongan karena kehabisan dana yang untuk membayari guru-guru yang ngaji di sekolah yang dia sediakan itu. Nah, ternyata sudah menjadi kebiasaan kalau ada suara seperti itu, orang sudah tahu, oh ini ada orang mau ngelelang barang-barang begitu. Kemudian tentakannya pada datang, wah ternyata yang titir itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian barang-barang sudah dikeluarkan, ada almari, ada meja, kursi, pakaian, jarik, segala macam ini sudah ditoto di luar. Nah, terus ya mereka semangat untuk membeli. Wah, ini saya milih ini, bayar. Saya milih radio, bayar. Terus semuanya habis terjual, tapi kemudian setelah disuruh membawa pulang barangnya, ternyata mereka tidak mau membawa pulang karena tahu bahwa uang itu akan digunakan untuk membayari guru-guru di sekolahnya itu. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama ini perjuangannya dengan Rasulullah. Dia mengeluarkan, bukan mendapat. Tapi apakah kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi orang miskin? Tidak juga. Dia tetap bisa hidup layak. Memang juga tidak menjadi orang yang kaya kemudian serba kecukupan, tidak. Tapi insya Allah hidupnya berkah. Umurnya nggak sampai 60 tahun, 57 atau 58, 56, hanya 56. Tapi insya Allah usianya berkah. Karena hidupnya memang didedikasikan untuk mendakwahkan Islam, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, kira-kira kita juga bisa begitu. Dalam satu ayat pada surat As-Saff, apa As-Saffat nih Pak Widi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sampai situ. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kamu semuanya dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan kepada Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Amwal, harta Bapak sekalian. Jadi berjuang mendakwahkan Islam dengan harta.
Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Para sahabat juga, Abdurrahman bin Auf yang kaya raya itu berapa dia menyumbang untuk perjuangan Islam. Para sahabat Abu Bakar semuanya berkorban harta untuk memperjuangkan Islam itu. Mereka mau seperti itu karena dia ingin terbebas dari adab yang pedih. Nah, adab yang pedih itu yang neraka. Jadi ternyata salah satu upaya kita untuk terbebas dari adab yang pedih itu adalah beriman kepada Allah, kepada Rasul, kemudian berjuang di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa. Yo bandane, yo awake, yo tenagane, yo pikiran nek perlu jiwa raganya. Seperti itu. Nah, kita di Muhammadiyah mungkin kita tidak bisa seperti para sahabat. Mungkin kita juga tidak bisa seperti Ki Haji Ahmad Dahlan, tapi kita merujuk ke sana. Ya seberapa kemampuan kita untuk bisa meniru seperti itu. Makanya kalau di Muhammadiyah terkenal urunan terus saja itu, nggak ada selesainya. Selesai bangun iki ganti bangun kono terus saja nggak ada selesainya. Ini begitu itu, karena kita ingin perniagaan yang bisa menyelamatkan kita dari adab yang pedih. Sehingga ya seperti itu memang perjuangan kita di Muhammadiyah, Bapak-bapak sekalian. Saya kira begitu. Kita akhiri dengan yel-yel, karena waktunya sudah selesai. Okay? Ini untuk menutup supaya kita mengingat-ingat bahwa Muhammadiyah ini akan kita jadikan sarana jalan kita untuk masuk surga. Nah, ulangi yel-yelnya tadi. Siapa kita? Di mana kita? Terus apa? Untuk apa kita? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah surga. Allahu Akbar. Sekali lagi nih, terakhir ya, yang semangat ya. Siapa kita? Di mana kita? Untuk apa kita? Muhammadiyah surga. Allahu Akbar. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Pertanyaannya doa motivasi apa? Baik. Terima kasih kepada Pak Eros atas materinya yang di akhir lalu tetap semangat sedia. Tidak ada yang ngantuk tadi. Luar biasa. Real umum. Tadi nyambung sini. Berapa? Hebat. Berapa? Hebat. Butuh. Tangguh. Mantap. Muhammadiyah Jaya. Butuh sini. Oke, saya kira itu begini, mohon maaf. Yang itu saya buat itu tidak kotor semua. Tapi itu harapannya menjadi visi masing-masing desa. Ada, itu. Kita akhiri. Tapi setelah saya ini, mau saya buka ada pengumuman. Mari kita akhiri sesi dari Pak Daris yang kita sudah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya seorang moderator. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.